Nah, Sharing dong, apa tuh? apa 3 hal penting dalam hidup Bapak? 3 hal penting dalam hidup saya. Kalau saya sih setelah ya di usia sekian ya, yang paling penting itu pertama waktu. Kenapa waktu? Karena waktu kan nggak bisa diulang ya. Betul. Betul nggak? Kedua, cinta. Hai, romantis sekali. Karena dengan cinta tuh kayaknya orang punya semangat. Ya kan? Oh. Sesuatu tuh kadang-kadang lebih mudah melakukannya karena dengan cinta. Apalagi ya, saya bisa berproses sampai saat ini pun ya karena saya mencintai apa yang saya lakukan. Iya. Ya. Ketiga, uang. Wah, Jelas matre dong. uang. Ya dikata matre mungkin ya kan, karena kita punya banyak waktu harus punya banyak uang dulu juga ya kan. Benar juga Itu sih. nggak ya? Kalau kita hanya punya waktu nggak punya uang, pusing juga gitu kan. Iya sih. Cinta juga butuh uang. Iya dong. Karena banyak orang mengatakan, aduh saya mencintai kamu, tapi nggak ada wujudnya ya kan. Oh iya. Nah, kalau wanita itu kan senang kalau misalkan ya, nggak usah ngomong cinta lah, tapi kasih lah sesuatu yang berwujud gitu kan. Oh, cincin berlian. Ya, nggak perlu kulkas yang besar, TV yang besar, tapi yang kecil. Iya, Ini yang kan kecil yang lebih bisa beli 10 kulkas tapi iya, ya, Pak. itu dia. Makanya 3 hal itulah mungkin ya. Waktu, cinta, dan uang. Bapak udah berapa lama sih di Milagros? Dari awal ya, 2010. Berarti Jadi hampir 15 tahun. 15 tahun. Terus selama perjalanan di Milagros itu apa aja 3 kesulitan terberat yang pernah Bapak hadapi? Yang sudah pasti banyak tantangannya ya, nggak semudah dalam perjalanannya orang melihat sekarang ya. Terutama dalam mengawali jelas ya. Tantangannya sangat banyak, terutama dari orang dekat ya kan. Artinya banyak orang kan tidak melihat apa yang bisa saya lihat. Tidak melihat apa yang bisa Bapak lihat. Kalau saya bukan bisa melihat akan kemana saya akan tiba, tapi orang kan tidak melihat. Seperti pasangan hidup, orang-orang terdekat, dia melihat apa nggak mungkin ya kan, betul nggak? Orang lihat kan mana mungkin ya kan, air ya kan dijual semahal itu laku ya kan, nggak mungkin lah ya kan bisa sukses dari jualan air seperti itu gitu kan. Saya itu pada saat itu saya bilang ya kalau saya udah melihat kemana saya akan tiba gitu lebih, jadi saya jalan terus aja sih. Tantangan-tantangan itu aja sih di orang-orang terdekat lah yang paling menantang ya. Seperti itu, tapi ya setelah dibuktikan baru mereka oh ya kan gitu. Iya sih, biar gimana manusia perlu bukti, pasti bukan cuma ngomong betul, aja ya. itu betul ya kan, makanya 3 tahun pertama jalan terus itu belum apa-apa, nggak ada yang melirik ya. Tahun 2015 ya itu baru berbuah lah ya, baru ada hasilnya, dan setelah itu baru betul-betul ya momentum itu terjadi. Dan ya teman-teman bisa lihat mungkin kalau kehidupan saya dulu 2010 setelah 2012 sampai sekarang sangat signifikan, sangat berbeda banget. Kayak langit bumi ya, Pak? Terutama dalam apa? Ya sekarang saya bisa benar-benar menikmati waktu ya. Ya. Seperti terus dong. Ya. Jadi santai, benar-benar pasif income. Betul. Itu yang kadang-kadang orang tidak melihat di sebuah network atau bisnis semacam ini ya. Ini kita bangun 2 sampai 5 tahun, habis itu betul-betul kita tidak kerjakan pun betul-betul masih ada hasil ya. Dan itu banyak loh ya di jaringan saya sendiri. Ketika dia memulai, lalu maaf ya orang tuanya tiba-tiba dipanggil Tuhan ya, anaknya menikmati bisnis ini. Oh iya, jadi ini bisa diwariskan. Betul, betul. Dan sekarang udah selesai kuliah, anaknya udah di Purbalingga ya, dan sekarang jadi lurah di sana. Wah, hebat lurah sekali dong, Pak. itu dari warisan Milagros ini. Betul. Apa sih Pak sebenarnya yang membuat Bapak tetap ada di Milagros dan bagaimana bisa orang-orang bisa mengikuti jejak Bapak? Caranya gimana? Kalau saya sih pertama tadi ya, kenapa saya cinta itu penting ya. Mencintai apa yang kita lakukan, benar nggak? Karena kita butuh proses, dan prosesnya nggak gampang. Ketika kita bisa mencintai apa yang kita lakukan, saya pikir semuanya akan menjadi lebih ringan ya, lebih gampang. Itu yang saya mungkin duplikasikan ya. Artinya kita jangan semata-mata di sini orientasinya hanya uang, benar nggak? Ya kalau uang nanti segala cara dia bisa lakukan. Tapi kalau dengan ini kan apa ya, berbeda ya, sebuah bisnis yang sangat berbeda. Artinya kita membantu orang lain dulu sukses, baru kita sukses ya. Beda banget ya dengan konsep kalau di luar sana kan bagaimana caranya saya sukses bodo amat ya kan. Nggak tahu gitu. Tapi kalau kita enggak, di sini betul-betul dengan hati. Kita memang apa ya, kalau orang bilang tuh wah di Multilevel itu selalu ada kata-kata luar biasa gitu kan. Memang kita harus menjadi orang yang luar biasa, di mana orang biasa tidak melakukan kan. Benar nggak? Contoh lah misalkan penolakan pasti banyak di sini. Banyak orang ditolak pasti berhenti. Betul nggak? Nah untuk menjadi orang luar biasa ya
berbeda kan, ditolak ya harus lebih semangat ya. Mungkin ketika ada bonusnya baru semangat, ya kan? Nggak ada Iya. bonusnya, loyo. Iya. Ya kalau orang luar biasa kan harus berbeda ya. Kita justru ketika tidak ada bonusnya, ya kita tetap semangat. Betul. Hal-hal yang semacam itulah yang membuat akhirnya kita tetap apa ya, stay di sini, tetap semangat dan membantu orang lain itu kan yang nilainya lebih tinggi ya. Sehingga kita punya uang. Saya merasa saya punya uang ini karena saya bisa membantu atau berguna, bermanfaat bagi orang banyak sih, dan melalui Milagros media ini gitu sih. 3 tujuan terpenting dalam hidup Bapak. Pertama jelas berguna bagi banyak orang ya. Terus kemudian ya berbuat baik ya untuk mempersiapkan kita di akhirat itu jelas ya. Kemudian apa sih yang bisa kita wariskan kepada keluarga terutama, dan juga apa yang bisa membuat kita suatu saat meninggalkan nama, betul nggak, nama yang kita taruhkan dan untuk ya orang banyak tentunya. Leave a legacy istilahnya gitu ya. Ya, betul ya kan. Dan banyak orang mempertaruhkan nama keluarga, nama pribadi, apapun itu ya. Kenapa orang bikin museum dan sebagainya, atau mungkin anak cucu kita menanya kenapa ya. Mungkin ada orang yang dilupakan, ada yang tidak, benar. Betul. Orang yang tidak dilupakan kan memang dia meninggalkan sesuatu yang memang akhirnya turun-temurun itu mengenang dia sebagai apa, pahlawan dia mungkin, atau bagi keluarganya sih. Setujukah Bapak dengan kalimat yang bilang bahwa orang sukses itu terdiri atas komitmen dan juga integritas? Sangat setuju sih ya. Komitmen, integritas itu adalah bagian dari kesuksesan sebenarnya. Karena apa? Tanpa komitmen ya bagaimana kita mencapai kesuksesan ya. Integritas itu kan sebuah apa ya, reputasi kita ya. Ya, reputasi, apalagi di bisnis ini kan orang tertarik bukan kepada bisnisnya, tapi kadang-kadang kepada Diri pribadinya. pribadi kita. Orang join Anda bukan join Milagros seperti itu ya. Betul, itu sangat setuju saya. Ya. Nah, Bapak gimana nanti untuk mencetak leader-leader baru yang bisa menduplikasi integritas dan komitmen tadi plus loyalitas kepada Milagros? Ya apa ya, kita harus punya sebuah cara yang sama ya Fer ya. Artinya kalau di Milagros ini kan bisnis ya, di luar sana juga banyak ya. Yang membuat perbedaan itu adalah sebuah, kenapa orang harus bergabung, salah satunya bukan hanya perusahaan yang fundamental, produknya yang keren ya kan, atau contoh-contoh lain, tapi juga ada sebuah cara, sebuah support system, sebuah school, pendidikannya yang jelas, itu yang paling penting sih. Karena yang hebat itu bukan saya, adalah support systemnya atau bisnis schoolnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalau yang hebat saya ini kan beda-beda, ada dokter, ada pengusaha, ada ibu rumah tangga, ada pengangguran dan sebagainya. Kalau semuanya itu bisa sukses, berarti kan bukan orangnya ya, tapi caranya, sebuah support sistemnya yang membuat dia sukses. Itu juga. Makanya ya salah satunya saya semangat di sini ada tim, ya kan, yang memikirkan itu. Bagaimana nih cara dengan support system. Jadi kalau kita masuk Milagros kita bisa tenang tuh Pak, karena sudah ada keseragaman cara belajar, terus keseragaman kemampuan, karena itu semua dilatih gitu di Milagros. Betul. Kenapa Milagros bisa bertahan sampai sekarang? Itu bukan hanya komitmen dari perusahaannya, bukan hanya produknya yang luar biasa, bukan hanya atlet-atletnya atau contoh-contoh yang sudah sukses, testimoni yang begitu banyak, tapi karena kita dibimbing, ya. Dan itu dibimbing bukan karena kemampuan, ya salah satunya adalah ya sebuah sekolah bisnis schoolnya yang memang akhirnya membuat dia ya menjalankan Milagros bukan dengan cara kita, tapi dengan cara support system. Ya, dan itu kita sudah ada timnya ya, sudah ada sekolahnya ya. Jadi bagi teman-teman yang memang mengambil keputusan di Milagros, jangan takut mengawali ya, karena Anda dibimbing, Anda dilatih ya oleh orang-orang yang luar biasa, seperti yang ada di hadapan saya ini, salah satunya juga salah satu trainernya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, atas interview kita yang sangat-sangat mencerahkan hari ini. Baiklah teman-teman, hari ini kita mengakhiri percakapan kita dengan Bapak founder kita, Bapak Antonius Wahyudi, dan semoga kita akan bisa sama-sama dalam satu keluarga besar di Milagros, sama-sama kita sukses, sama-sama kita mencapai hidup yang kita inginkan dan bisa menjalaninya hari demi hari, step by step menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Sukses selalu untuk Anda.